akhirnya 577 kuasa sah. 577 kuasa diterima oleh Pengadilan Negeri Tangerang. Artinya kami sudah membuktikan. Kita tinggal lihat bagaimana prosesnya. Apakah nanti proses persidangan ini akan berakhir dengan sebuah kepastian hukum, atau bahkan nanti akan ada pencabutan. Kita lihat nanti, tergantung bagaimana pada saat Densu dan Gary pulang, mereka akan memberikan report atau laporan terkait dengan pertanggungjawaban penyaluran uang donasi tersebut. Nanti main-main lagi, nanti bohong-bohong lagi. Ayo cepat buruan habisin uangnya sesuai janjinya. Yang nggak habisin uangnya potong burungnya ya. Berada di posko pengungsian Bokang, yang ini masyarakat yang tidak diperbolehkan pulang atau juga yang rumahnya sudah rusak parah yang ada di zona merah. Gambaran pengungsian saat ini seperti ini. Kemudian Denny Sumargo, sudah kita damai-damai, sudah kita minta maaf, sudah dia minta maaf, sudah minta tolong dicabut semua, udah perkara yang saya cabut semua, masih aja sampai sekarang. Kayak main-main gitu. Saya melihat di sini ada kesombongan gitu. Ya, saya melihat ada kesombongan. Ribet, saya menghadapi orang-orang begini mau baik-baik tuh nggak ada. Sekarang kepala saya sekarang udah pasang badan, gua nggak takut sama siapa aja. Mau dia tantang saya, Sirina Pace mau ditantang pakai apa aja, saya udah siap. Saya nggak ada lagi sekarang senyum-senyuman baik-baikan, silakan. Ya. Jadi saya nggak mau, saya nggak korek orang ya. Lu mau ngorek-ngorek gue atau ganggu-ganggu gue karena saya nggak terlibat di persoalan ini. Jangan main-main gitu. Saya lihat kalimat-kalimat antara ketua yayasan yang baru, kemudian yang bertanggung yayasan ini ngomongnya kayak orang-orang yang apa ya, mau patahin leher. Pokoknya ngomongnya tuh kayak orang yang hukum itu lebih tinggi, dia lebih tinggi daripada hukum dan etika, dan di Indonesia kayak gitu. Saya greget banget gitu, greget menghadapi orang kayak gini, ribet gitu. Ya. Nanti saya bikin kejutan-kejutan sama kalian. Saya bikin kejutan. Kalian saya bikin tenang, nyaman. Saya nggak, udah Farhad Abbas udah nggak ikut campur, udah nggak ganggu-ganggu kalian lagi, nggak ikut berseteru dengan kalian lagi. Kalian artikan saya punya diam ini sebagai penakut. Lihat aja. Kalian akan dikejar oleh kesalahan-kesalahan yang kalian buat. Kasus Agus Salim kembali memanas usai Densu dan Gary sudah membelanjakan semua uang Agus menjadi keperluan korban bencana NTT Lewo Tobi. Agus melalui Farhad Abbas meluapkan kemarahannya dengan tiada henti menghujat Denny Sumargo dan juga Gary. Kemarahan Farhad juga didasari atas diterimanya semua bukti kuasa dan tanda tangan dari donatur yang diserahkan Pablo Benua pada sidang pengadilan perdata gugatan donatur kemarin. Semua berkas donatur sah diterima pengadilan tinggi untuk kemudian dilakukan proses mekanisme hukum yang berlaku. Dari situ Farhad kepanasan dan dengan membabi buta menghujat Denny Sumargo di media. Mbah, putumu ora duwe duit. Mekare wis wayah bayar, Mbah. BR ini ya wis nagih janji. Tulung ana putumu, Mbah. Saya udah baik sebenarnya, udah baik. Saya udah mau konsep. Di antara kantor elit itu banyak pengacara, cuma aku yang mau konsep, yang lain mana mau. Cuma aku yang mau bersedia konsepin gugatan si Agus. Yang lain mana mau. Pengacara ada 10, cuma jurisi hotel yang mau ngetikin. Karena jurisi hotel yang mampu di perdatanya. Pendukung-pendukung garis keras apaan kalian? Dibercandain sedikit, tersinggung, bercandain dikit. Bukannya aku hina si Agus, bercandain. Ibaratnya apa ya? Apa sih kalau apa itu namanya? Di konten-konten itu. Ada juga aksi lucu dari kuasa hukum Agus, Yuda Sihotang, yang viral belakangan ini dengan perkataannya di media sosial. Yuda mengatakan
dari semua pengacara kantor Elki milik almarhum Alvin Lim, tidak ada yang mau mengurus kasus Agus Salim kecuali Yuda Sihotang ini. Menurut netizen, sebenarnya Yuda Sihotang juga muak dengan kasus Agus ini karena sudah tidak dibayar dan sangat merepotkan. Belum lagi diperumit dengan Farhad Abbas yang kerap membuat kasus ini melebar kemana-mana. Terakhir di media sosial, Farhad mengatakan bahwa kasus ini akan sangat berat menemui perdamaian karena tantangan Farhad dijawab sudah oleh Denny Sumargo. 4 orang sudah dilaporkan Agus melalui pengacara yang ditunjuk Agus. Sudah diterima laporannya. 4 orang. Agus tidak diam. Sudah dilaporkan. Ya pakai diam-diam aja. Terkait penggelapan, penguasaan uang, dan penipuan. Sudah dilaporkan. Kapan lo? Pokoknya sudah dilaporkan. Sekarang kita main sindir-sindiran nih, lu main-main sana ya. Kita juga, gue bocorin nih, udah dilaporkan 4 orang. Di Polres. Ya, kemudian ketua yayasan ini pernah udah dilaporkan juga mengaku pengacara. Itu yang menipu dan memindahkan uang Agus yang 1 miliar. Sudah diperiksa Agusnya. Ya. Kemudian terkait dengan rekaman yang beredar, itu kita laporkan juga. Memang susah melaporkan itu, karena kita nggak tahu akunnya siapa, yang akun yang gelap itu. Nggak bisa kita main tuduh ini nggak bisa. Karena dalam rekaman itu tidak ada unsur asusila ataupun kejahatan yang melanggar undang-undang, nggak ada. Karena pelaku-pelaku orang yang di sini adalah orang-orang yang betul-betul berseteru. Saya lawyer, Densu adalah yang punya podcast. Jadi kalau memang ada dokumentasi itu sudah biasa. Masa dia pergi datang ke rumah kita, ngerekam boleh, kita bicara nggak bisa merekam? Kira-kira seperti itu. Novi juga bisa merekam, Pablo juga bisa merekam. Nah sekarang bicara untung rugi ya. Denny Sumargo juga waktu datang ngerekam ke rumah saya, ngetok-ngetok ribut-ribut sini, dia juga diuntungkan juga dari rekaman itu. Udahlah, nggak usahlah cari-cari masalah. Kalau awalnya kamu melindungi keluarga, jangan lagi dibalik menyerang Agus ini dengan didukung oleh keluarga. Itu nggak ada kaitannya gitu. Kita fokus saja gitu. Nanti jungkal. Dan untuk kali ini susah mau dipercaya. Orang ini mau diajak damai betul atau mau ramai. Ya. Kayaknya berat, susah.